Pidato Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Munas 18 HIPMI di Bandar Lampung memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada 10 Juni 2026 ini menuai sorotan tajam karena sejumlah pernyataan dan momen unik Prabowo saat merespons berbagai kritikan. Yang ke-18 tahun 2026. Saya diberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun HIPMI, tanggal 10 Juni 2026. Ya. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni, Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama ya 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Oh ya, oke lah. Oh, bukan 10. Ya benar 10. 1 tambah 6 7, 7 sama 10 17. 1 sama 7 8. Makanya angka 8 itu angka selalu melekat sama saya. Makanya benar-benar sepertinya saya sama HIPMI agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh HIPMI semua, hampir semuanya ya. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Saudara-saudara, HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting, dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sebetulnya tidak ada ya. Bahkan embahnya kapitalisme ya, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme ya. Ada nggak itu ya slide-nya itu dari Profesor ada saudara Yuza? Udah bisa dipasang? Ya. Kalau dibaca ya, ini dari bukunya Profesor Leah Grenfell, The Spirit of Capitalism. Today it is claimed we live in the period of late capitalism, and possibly in the post-industrial society. Yeah. Yet nationalism is not gone, nor does it show any signs of being gone soon. Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there. The sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Growth is stimulated and sustained by nationalism. Ya, kan HIPMI pintar bahasa Inggris semua ya. Baik, saya terjemahkan sedikit. Saya yang bagian kedua aja lah, yang paling penting. Ya,
nationalism, yang saya ambil yang kalimat terakhir, the sustained growth characteristic of modern economy. Ya. Jadi karakteristik sifat dari ekonomi modern is not self-sustained, tidak maju, tidak berkembang dengan sendirinya. Growth, pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini adalah guru kapitalisme. Jadi saudara-saudara, Jepang maju, Amerika maju, Eropa Barat maju, Tiongkok bangkit sekarang karena nasionalisme. Jadi HIPMI tadi disampaikan oleh tokoh-tokoh HIPMI, hadir pendiri HIPMI di sini. Salah satu saya juga kenal, Pak Siswono. Nafas lahirnya adalah nasionalisme. Tapi saudara-saudara, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa benar-benar sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme? Marilah kita tanya kepada diri kita sendiri. Marilah kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka. Dan kalau kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka, kita akan sadar bahwa sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saudara-saudara, sebagai wadah dari pengusaha muda, HIPMI adalah suatu wadah yang sangat penting. Karena wadah ini, sebagaimana tadi disampaikan, melahirkan pemimpin masyarakat, ya, pemimpin ekonomi, dan benar, coba berapa tokoh HIPMI yang muncul sebagai tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional, ya. Pak Latif menjadi menteri, menjadi pengusaha pribumi besar. Pak Siswono juga berapa kali jadi menteri. Pak Bakri Menko, Pak Abu Rizal Bakri Menko, dan juga ketua partai politik besar, Partai Golkar, juga ketua Kadin kalau tidak salah ya, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Erwin Aksa, sekarang Pak Bahlil Lahadalia, ketua umum Partai Golkar, partai yang besar. Beliau juga menteri ESDM. Ya. Jadi saudara, demikian besar peran daripada HIPMI. Tapi di tengah peran besar itu, saya
menghimbau saudara-saudara bersama-sama, marilah kita menatap keadaan bangsa kita dengan jujur. Saudara-saudara sekalian, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, bahwa bangsa kita telah menyimpang dari pemikiran, dari warisan pendiri-pendiri bangsa kita sendiri. Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, menurutkan kepada kita, hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan. Yang pertama tentunya Sumpah Pemuda, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa mempersatukan kita. Dan bahasa yang dipilih bukan bahasa mayoritas, bahasa suku yang minoritas, diambil jadi bahasa kebangsaan dan mampu mempersatukan. Kecemerlangan selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila yang telah mempersatukan. Ini saya kira sudahlah kita, ya, kita terima, dan anak-anak muda sekarang menerima seolah-olah, ya, apa ya, itu biasa. Tapi saudara-saudara, lihatlah dunia sekarang, lihatlah dunia hari ini, perang di mana-mana, perang di Eropa, di tempat lahirnya demokrasi, perang. Sama-sama, mereka itu ras yang sama. Bedanya apa? Ukraina sama Rusia. Hampir sama bahasanya, hampir sama agamanya. Perang. Perangnya luar biasa. Hitungannya kira-kira tiap bulan belasan ribu yang mati. Tiap bulan. Belum lagi Gaza, belum lagi Palestina, Suriah, Irak, Libya, Sudan, Yaman, Somalia, Pakistan perang, ya. Tetangga kita Kamboja perang sama Thailand, Myanmar perang. Jadi janganlah kita menganggap apa yang kita miliki sekarang adalah biasa-biasa saja. Di tengah itu semua, kita juga harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh pendiri bangsa kita selain Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945, itu pun kita tinggalkan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat jelas dan sangat gamblang, itu tidak mau
tidak mau dibicarakan. Tidak mau dibicarakan dan tidak mau apalagi diberlakukan. Jadi saudara-saudara HIPMI sebagai pengusaha muda, sebagai pelaku ekonomi, tadi disebut sebagian besar UMKM, saudara harusnya bertanya, ya kan, saudara sering dengar negara kita begitu kaya, tapi kita lihat banyak rakyat kita yang hidupnya sangat-sangat susah. Masalahnya adalah, menurut keyakinan saya, bahwa kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting, yaitu sendi rancang bangun bangsa. Bagaimana kita mau mendirikan gedung tanpa suatu blueprint, tanpa suatu gambar teknis. Kalau kita menyimpang dari blueprint, dari cetak biru, kita menyimpang, gedung itu runtuh. Kita sudah diberi rancang bangun, blueprint, tapi kita pura-pura bahwa itu tidak penting. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas azas kekeluargaan. Ini lip service. Yang dibesarkan adalah konglomerasi. Saya kaget, saya memang benar disebut, saya memang bukan ahli keuangan, tapi saya kaget waktu saya kampanye, saya berurusan dengan ibu-ibu yang ikut apa itu super mikro, mekar ya, super kredit super mikro. Mereka rata-rata bayar bunga itu 24%. Bagaimana? Saudara pengusaha besar pinjam uang dari bank himbara, bank milik pemerintah, bunganya 9%. 10%. Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar? Jadi kejanggalan-kejanggalan ini saya coba luruskan. Saya sangat yakin kita laksanakan pasal 33 tentunya dengan arif, dengan bijaksana, tapi kita laksanakan. Saya yakin Indonesia akan bangkit dengan cepat. Kita akan bangkit. Saudara-saudara sekalian, kita diberi karunia luar biasa oleh Maha Kuasa. Tadi di video kalian itu, ya kan, ada apa itu? Rute rempah-rempah. Dari dulu Nusantara kita didatangi karena kekayaannya, ya. Negara-negara bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu berbulan-bulan ke sini, bukan wisata. Dia ke sini mencari kekayaan. Sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, segala
kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya. Saudara-saudara, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan, harus dilaksanakan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini. Dan logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita ya diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia? Masuk akal atau tidak? Coba ya. Kalau katakanlah saudara punya warung, setiap hari saudara jualan, ya, setiap hari saudara jualan apa saja di warungmu, dan setiap hari keuntunganmu kau taruh di tempat tabunganmu, di lemarimu atau di lacimu atau di mana. Kemudian laci itu, lemari itu, tas itu diambil orang lain. Kamu merasa biasa atau tidak? Tabunganmu diambil. Saudara-saudara, selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Dan kita kadang sekarang iya kan, saudara-saudara, saya tadi dikatakan berapa kali maju jadi presiden. Untuk jadi presiden tadi disebut 3 kali kalah. Salah, 4 kali kalah. Iya, saya usaha jadi presiden dari 2004 konvensi Golkar, ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. 5 kali, 4 kali kalah. 4 kali kalah. Orang bingung. Sudah 4 kali kalah masih mau maju lagi. Saudara-saudara, ada analis-analis ya, podcast ya, Prabowo pingin banget jadi presiden sampai sekian kali. Saudara-saudara, kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya sudah melihat. Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk
jadi presiden. Lo kira enak? Iya kah? Karena kadang-kadang masyarakat, elit kita ini elit yang memang kejam. Elit kita ini ya, tapi hampir semua elit bangsa-bangsa seperti kita ribut terus. Sukanya elitnya suka ribut, rakyat tidak. Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan. Harus ada apa? Harus ada paguyupan, harus ada kerjasama, harus ada saling mengisi, bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar. Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan, ya kan? Jokowi nggak pernah keluar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering keluar negeri. Prabowo sering keluar negeri. Aneh itu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Karena itu begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non-aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi nggak ada masalah. Saudara-saudara, noise selalu ada. Yang penting kita yakin garis kita di mana. Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, selamanya saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai negara yang disukai oleh banyak negara, Indonesia sekarang disukai, Indonesia dicari, karena Indonesia dikenal tidak mau punya musuh. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, ya, karena ada yang sok lebih pintar dari segala-galanya. Sudah. Bayangkan saya sebagai Presiden Indonesia, saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga rakyat Indonesia. Sekarang kalau ada negara superpower, ya katakanlah Presiden Trump, mengundang saya ke Amerika, berani saya nggak datang. Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia nggak hadir, coba aja. Jadi saudara-saudara,
sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Gue nongol di Washington, gue nggak nongol di Moskow. Nggak bisa, saudara-saudara. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping. Ya gue hadir, benar nggak? Diundang lagi oleh India. India 1,4 miliar orang. Pasarnya besar. Teknologinya hebat. Jadi Brasil sama. Jadi saudara-saudara, inilah risiko negara yang sahabatnya banyak. Kita Indonesia ini negara terbesar di ASEAN.